Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang syarat amal itu diterima oleh Allah, Pak. Salah satu syaratnya adalah wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Gembirakanlah orang beriman dan orang yang beramal soleh. Ini dua syaratnya, Pak. Gembirakan bukan cuma orang beramal saja, tapi gembirakan orang beriman. Beriman lalu imannya menggerakkan dia beramal. Imannya menggerakkan amal, bukan amalnya lalu kosong dari keimanan. Orang beramal, Pak, tapi tidak dilandasi dengan keimanan, maka dia akan rugi nanti di sisi Allah. Banyak amalnya tapi tidak ada nilainya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang banyak amal tapi tidak ada nilainya, Pak, namanya khaffat, tidak ada nilainya dalam timbangan. Siapa itu, Pak? Satu, orang kafir, banyak berbuat kebaikan, kemanusiaannya bagus, iya, suka menolong, Pak, suka memberi bantuan, suka memberi solusi, tapi bukan keimanan yang menggerakkan. Itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Iya, orang munafik pura-pura beriman meskipun dia penuh dengan kebaikan kelihatan, tapi itu pahalanya, Pak, hanya di dunia. Dia tidak dapat pahala akhirat. Kalau orang bersedekah itu, Pak, ikhlas tidak ikhlas, dia akan dapat pahalanya di dunia. Minimal dipuji orang, dilindungi orang, ya, disayangi orang sekelilingnya, tapi untuk di akhirat dia tidak dapat bagian. Ya, kita berdoa semoga itu, Pak, tidak terjadi. Ya, yang paling terbaik orang-orang musyrik, Pak. Orang-orang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama musyrik yang gugur, ya, gugur imannya, maka itu juga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa auladuhum. Sungguh orang-orang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguh hartanya, sumbangannya orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak akan ada nilainya, amalnya pun tidak ada nilainya, karena kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Termasuk juga, Pak, orang yang beramal, nanti insyaallah, Pak, kami akan sajikan. Ada orang paling kaya amal tapi bangkrut di akhirat, ada 13 golongan. Kami akan sajikan datanya, siapa orang yang kecewa dan bangkrut nanti di akhirat. Banyak amalnya tapi habis. Siapa gerangan? Ikuti episode yang akan datang. Ya. Yang lain, Pak, dulu? Ada yang lain? Saya, Pak. Oh ya, silakan, ya. Bagaimana orang kalau minta doa kepada orang yang sudah meninggal, yaitu bertawassul? Orang yang meninggal itu, Pak, didoakan, bukan ditempati berdoa. Iya. Orang yang meninggal itu jangankan menolong orang lain, dirinya pun tidak bisa dia tolong. Maka salah satu syirkul akbar, syirik besar, adalah datang ke kuburan lalu meminta pertolongan kepada orang yang sudah penghuni kubur atau meninggal. Jangankan orang soleh seperti Syekh Yusuf, Nabi Muhammad saja tidak boleh ditempati lagi berdoa karena dia sudah meninggal. Ada orang mengatakan bertawassul. Tawassul itu dibolehkan dalam beberapa syarat. Tawassul dengan amalan kita boleh, perantara, Pak. Amalan tak boleh pakai berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertawassul sama orang soleh selama dia masih hidup. Selama masih hidup, Pak. Kalau sudah meninggal, jangan lagi. Dia tidak bisa menolong dirinya, apalagi mau menolong orang lain. Seperti itu, Pak. Jadi
Ini termasuk bagian tawassul yang rusak. Adapun nanti tawassul yang benar, boleh bertawassul sama orang soleh, boleh bertawassul dengan amalan kita. Contoh ya, kalau ada yang kita lakukan paling ikhlas, ya Allah, saya punya masalah, sekiranya amalanku ini saya lakukan karena Engkau, tolong ya Allah keluarkan saya dari masalah ini karena amalanku ini, maka boleh. Atau bertawassul dengan Asmaul Husna, nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dalam bab-bab tawassul, insyaallah sudah dibahas oleh ulama kita. Makasih banyak Pak. Ya, tolong dikode saya Pak kalau sudah masuk waktu. Ya, belum ya? Masih ada Pak yang lain? Silakan. Oh, iya. Tadi kan kita boleh mendoakan Allahumma fir warahmu. Iya. Hanya biar yang sudah lama meninggal. Iya, betul Pak. Banyak yang sudah meninggal yang semuanya kita berdoakan, apa disebut namanya atau bagaimana? Kalau orang sudah meninggal disebut namanya atau tidak? Iya. Boleh disebut Pak, boleh tidak. Jadi kalau sudah meninggal, misal kita doakan, kalau misalnya kalau kita tidak sebut namanya kan tidak tahu objeknya, berarti berlaku umum itu. Kalau kita tahu misalnya ada dia dalam diri kita, saya doakan saya punya ibu. Misalnya kita berdoa Allahumma ghfirlah, pasti ada dalam hati kita untuk ibuku saya doakan. Dan Allah tahu Pak, secara otomatis itu Allah tahu bahwa ini yang kau maksud, ini yang kau doakan. Itu tidak persulit Allah Pak bagi kita. Misalnya kaum muslimin yang sudah mendahului kita, itu yang biasa pada hati pada hari Jumat Pak. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah saya muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah mendahulu kita. Bermanfaat umum Pak. Itu rezekinya kalau dia beriman karena kiriman umum. Tapi alangkah bagusnya Pak kalau ada kiriman spesial. Kiriman spesial kita tujukan kepada si fulan, boleh tak sebutkan, boleh sebutkan, boleh kita niatkan dalam diri kita bahwa saya ampuni dia, saya mohonkan ampun dia. Nah itu nanti Pak insyaallah khusus untuk anak mendoakan orang tuanya itu luar biasa Pak. Ada investasi amal soleh sangat besar itu orang tua dengan anaknya. Sampai nanti orang tua Pak di hari kiamat kaget melihat, ya Rabb, dari mana amalanku yang begini banyak? Apa Nabi bilang Allah? Doanya anakmu sama engkau, permohonan ampunannya anakmu sama engkau. Itu termasuk prestasi tertinggi nanti di akhirat Pak. Prestasinya orang tua memberikan saham melahirkan anak-anak soleh, ya ada ulah yang bisa mendoakannya. Itu kalau mau menyebut orang tua boleh, mau menyebut si fulan boleh Pak, ya, mau menyebut secara umum itu juga boleh insyaallah, dua-duanya boleh. Anak orang mukmin menerima manfaat dari perbuatan orang tuanya. Ini orang tuanya tahu saya memberi manfaat sama anaknya. Jadi kalau yang selama ini kita dengar perbuatan anak memberi manfaat sama orang tuanya, nah ini dibalik. Orang mukmin menerima manfaat karena kesalehan orang tuanya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang cucu-cucunya, anak-anaknya yang mengikuti mereka. Tapi mengikuti mereka dengan apa Pak? Biimanin, sama keimanannya bapaknya, kakeknya sama dengan keimanannya, meskipun tingkat amalnya yang berbeda. Tingkat amalnya yang berbeda. Amalnya beda. Satu mungkin suka salat tahajud, puasa Senin Kamis, sedekahnya, hafalan Qur'annya, ini amal. Tapi selama anak itu Pak, selama anak tersebut tidak kufur, tidak munafik, tidak syirik, maka dia termasuk rangkaian keimanan. Orang tua itu diberi hak panggil nanti anaknya.
diberi hak dia, kau silakan jemput anakmu selama kelasnya kelas beriman, Pak. Nanti dia lain, Pak, suami bisa jemput istrinya, istrinya bisa jemput suaminya. Kalau tingkatan keimanannya sama tapi level amalnya beda, bisa disatukan, Pak. Ini bagusnya keluarga orang beriman, meskipun amal itu beda-beda, akan mereka nanti disambungkan, Pak. Ya, sehingga insya Allah pengaruh amalannya orang lain, orang tua yang soleh bisa kita naikkan, Pak, dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah, yang tidak boleh, kalau suaminya beriman, istrinya tidak beriman, berarti beda level, Pak. Tidak sama. Sebaliknya, orang tuanya beriman, anaknya kufur, ini tidak boleh, tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan anaknya karena beda level. Nabi Muhammad tidak bisa berikan syafaat kepada pamannya Abu Talib, kecuali Pak Abu Talib itu level syafaatnya dikeluarkan dari surga yang paling dalam, paling rendah, lalu naikkan ke neraka yang tidak terlalu tersiksa, tapi tidak keluar dari api neraka karena tidak bisa memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Karena pernah Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, supaya nanti ada alasanku, ada alasanku untuk memberikan syafaat. Ternyata tidak mau, Pak. Padahal pamannya itu adalah orang yang paling taat dan paling setia mendampingi Nabi, tapi tidak mau menerima keimanan. Ini iman, Pak, itu perkara pokok. Ini perkara pokok, insyaallah. Jadi 4 ini keimanannya orang mukmin mempengaruhi, Pak, mempengaruhi kita. Jadi bersyukurlah, Pak, kalau orang tua tak soleh, kita juga menjadi soleh, dapat kebaikannya itu orang tua. Iya, insyaallah. Ya, bersyukurlah kalau ada di antara kita orang-orang soleh, mudah-mudahan bisa kita panggil, bisa mendapatkan syafaat khusus insyaallah dari keluarga kita. Itu bagusnya, Pak, kalau ada anak tak penghafal Quran, ada ahli ibadah, ada ahli akhirat, itu bisa memberikan syafaat. Iya, akan bisa disambungkan keimanannya dengan kesolehannya. Iya, insyaallah.